Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR Code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny, go! buat Nakama dan buat para rekan-rekan dari brand yang ingin naruh produknya di podcast kita. Sangat terbuka ya? Sangat dipersilakan. Sangat dipersilakan. Kita punya banyak sekali space. Iya, dan apakah mahal? Bisa dibicarakan. Cincai, negosiasi. Bener. Sama kan gue ada project ke Kumamoto kan. Kampung halaman nih Oda. Kampung halaman H. Road yang sangat One Piece. Jadi kalau kalian punya produk yang sangat One Piece dan pengen di highlight di sana, bisa juga. Bisa juga masuk ke podcast kita. Karena akan tepat penonton dari podcast ini jelas Nakama. Nakama gitu. Tapi bang, produk gue bukan produk One Piece. Oh nggak apa-apa. Taruh juga di sini bisa. Iya. Semua bisa dijual di sini. Enggak semua dong. Apa? Jangan kayak obat-obatan terlarang. Oh itu enggak. Bisa. Semua brand maksud gua. Semua brand. Iya. Obat bisa. Misalkan obat batuk bisa. Obat aja. batuk. Semuanya bisa. Jadi buat para brand yang ingin bekerja sama, silakan hubungi podcast Sanigo. Terima kasih. Kita kembali masih di One Piece Cafe yang ada di Senayan Park, Jakarta. lantai paling bawah. Tuh. Dan masih tema di temanya apa? Temanya Panghazard. Panghazard. Bini gue udah melewati ini. Gila bini lu cepet banget. Bini Sekarang, lu udah bener-bener into One Piece ya. Sekarang udah sampai Dressrosa. Cepat sekali. Udah ngeliat Sukotan Tata. Oke. Udah sampai mana tuh? Udah sampai Grand Beat udah lewat. Udah. Kenyataan Chichibukai Doflamingo dicabut juga udah tahu dia. Ini koran. Koran. Dressrosa itu mainan juga. Dan manusia udah dia kaget banget gila. Wah, dia udah tahu bapaknya Rebecca. Belum sampai situ. tahu. Okay. Jadi gue tungguin aja. Oke. Selalu menyenangkan ngelihat reaksi orang yang belum tahu One Piece sama sekali, nggak kena spoiler. Nonton One Piece tuh kagetnya naturalnya bagus banget. Gitu. Ini masih di Panghazard. Masih di Panghazard dengan bintangnya Trafalgar Law. Ya ada menunya Law dan kalau kalian pesen menu itu kalian bisa dapat standy Law ya. Standy Law. Secara free. Betul. Dan limited. Official. Jadi langsung aja datang ke Senayan Park, lantai paling bawah. Untuk pesan semua menunya. Ini gue sekarang ada, udah lama gue nggak pesen ini nih. Zoro Matcha. Asura Matcha. Gue pilih Nami. Ini salah satu yang gue suka nih. Harganya tuh murah ya, cuma 50 ribuan lah. Yes. Enak banget, matchanya juara. Gua jeruknya Nami. Dengan uang-uang di dalamnya. Ya, dan sama ini, Smiley. Puding Smiley, Panghazard soalnya kan. Gitu. Dan kalau kalian datang pas podcast juga bisa mesen menu Nakama ya. Murah meriah pokoknya. Gitu. Minggu kemarin kita libur karena tanggal merah. Dan kebetulan hari ini kan chapter libur. Ya. Jadi kita akan bahas chapter yang kemarin nggak kita bahas hari ini. Betul. Gitu. Supaya nggak numpuk ya. Bener. Benar. Dan buat Nakama juga jangan lupa kita pisahkan sekarang ya. Iya. Ada satu konten untuk bahas teori. Jadi hari Senin nih beda chapter. Iya. Mungkin kalau nggak Rabu Jumat akan tayang bedah teorinya. Bedah teori. Gitu. Itu pendek aja ya. Pendek aja. Tapi untuk ngebahas beberapa teori yang ada di sosmed. Yang lagi ramai. Yang lagi ramai di sosmed. Iya, gitu. betul. Jadi buat orang Nakama, silakan dukung juga konten itu. Kalaupun kontennya bagus, kita akan lanjut terus. Oke, mekanismenya gimana? Di sana aja nanti dijelasin. Iya, mekanismenya gimana di sana aja. Oke. Dan syutingnya hari yang sama ya. Yang sama. Jadi bajunya sama. Tuh. Karena malas ganti baju. Gitu. Ya udah. Informasinya juga. Oh, kemarin kita habis One Piece Run. Masih capek nih gua. Gua lupa untuk bawa medalinya, anjir. Gila. Itu menyenangkan ya, ada di Kuningan di bekas rumahnya Arya. Iya, depan rumah gua dulu ya. Terus kita lari 5 kilo. 5 kilo. Meskipun secara Strava nggak 5 kilo. Nggak sampai ya, benar.
apa-apa lah. Yang penting semangat nakamanya ada di situ. Semangat One Piece-nya ada. Itu event yang bikin wibu akhirnya bergerak. Ya. Gak di rumah doang. Karena kadang ini ya, kadang itu kontras banget ya. Iya. Antara budaya perwibuan dengan budaya sehat. Iya. Ya. Karena malas sebenarnya. Betul. Lari-lari gitu tuh ngapain sih? Kita harus jadi wibu-wibu yang sehat. Yang gue tangkep memang seperti itu kebanyakan. Wah, tiba-tiba banyak banget yang Iya. ikutan. Medalinya oke. Tapi kalau gue compare sama yang Doraemon, Bagusan Doraemon. gue lebih suka yang Doraemon. Oke. Gue lebih suka yang Doraemon dari semuanya. Ini penilaian secara apa nih ya? Ini honest review ya, honest review ya. Honest review gue ya, karena gue ikut yang Doraemon juga. Iya. Gue ikut Doraemon, sekarang ikut One Piece. Oke. Kan sama-sama anime, Oke, sama-sama betul manga. sama. Bisa ini tuh apple to apple tuh ya. Bener. Bener. Medalinya, Sama-sama anime. gue lebih suka yang Doraemon. Kenapa? Karena lebih detail aja. Oke, jadi kayak mungkin ada teks apa gitu yang nggak Iya. ada di One Piece apa? Jadi kalau misalkan, kan kalau Doraemon ada 3 pilihan. Lu bisa 5 kilo, bisa 3 kilo, Iya. atau 10 kilo. Oke. Nah, gue waktu itu karena sama anak gue Iya. bilang 3 kilo. 3 kilo. Jadi dikasih lihat tuh di medalinya. Iya. Selamat sudah menyelesaikan 3 kilo. Oh, Nah, ini kan- detail ya? iya. Spesifik, benar. Kebanyakan hampir semua medali lari. Ada angkanya. Ada angkanya. Nah, ini nggak ada Benar. sayangnya. Benar. Soalnya kan memang biasanya medali itu untuk menunjukkan achievement kita apa, Iya. gitu, biar tahu ya. Lu itu ngapain apa. medali doang? Iya, iya. 5 iya. kilo nih. Gak bohong lu, bisa gitu kan. Iya, iya, Maksud iya. gue tambahin aja finish 5 kilo, Oke. bagus itu. Padahal semuanya udah bagus. Kurang di situnya. Iya. Sayang sekali kita medalinya nggak bawa sih yang mau nunjukin ya. Sama dari segi jersey, menurut gue lebih suka juga yang Doraemon. Doraemon kayak gimana tuh? Wah, jersey Doraemon modern buat gue. Modern. Dipakainya kita nggak usah kalau bahas bahan juga ya jauh. Gue lebih Oke. suka Doraemon. Oke, oke. Desain juga lebih suka Doraemon. Oke. Entah lu cek aja deh Jomran Doraemon kemarin, bagus desainnya. Kalau yang sekarang tuh kayak buat gue Iya. jersey kayak ditempel gambar aja. Oke. Setuju gak? Iya, karena gue juga sebagai desainer gue lihat elemen-elemen itu yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Padahal nggak perlu ada gambarnya nggak apa-apa. Iya. Misalkan kayak Logo aja. logo, Hmm. Pulau Egghead apa. bener. Sesimpel itu aja Iya. karena kan lu kasih gambar, lu tempel nomor, ketutup. Iya. Kayak sayang aja Iya. gitu. Lu ada 3 warna tapi kerunya dipisah Iya. dan gambarnya kegedean buat gua jadi kayak secara jersey kurang. Oke. Secara track juga sayangnya lebih menyenangkan tracknya Doraemon, lebih ramah anak buat gua, bawa anak. Doraemon itu di Tangerang ya kalau nggak salah ya? Iya, Cubic Tangerang. Iya. Jadi Gitu. itu area apa itu? Itu area mall aja. Area mall. Tapi di luar Oke. jalan tapi clear semuanya. Clear ya, clear area. Oke. Clear areanya oke dia. Jadi Clear area. karena dua-duanya gue bawa anak. Yang One Piece juga gue bawa anak. Gila. Tapi gue lebih suka yang Doraemon. Akira udah 2 kali running event. Gue suka One Piece, tapi secara objektif gue menilai yang Doraemon lebih menyenangkan. Ini objektif benar. Ini kemarin One Piece menyenangkan karena memang ya apa namanya ya One Piece aja. One Piece. Kalau gue nangkepnya positifnya nih ya, nakama pada bergerak. Iya. Gue suka banget gitu. Gue biarin deh mereka misalkan ada yang FOMO, ada yang segala macam. Kalau FOMO demi kebaikan diri kayak untuk apa-apa. kesehatan gue dukung deh. Iya. Oh, mereka mau bersepeda, mereka mau jalan, lari, mereka mau main badminton, apapun lah. Yang penting Sama ini bergerak sehat. di Doraemon tuh kita disambut sama maskot yang official. Ya. Pada pakai badutnya yang official lah. Oh, Sayangnya betul. dia nggak ada di Nggak One Piece. ada, betul juga. Gitu. Meskipun ada beberapa spot foto yang menarik itu nggak ada di Doraemon tuh. Di Doraemon di titik-titiknya nggak ada tuh. Kan kalau di One Piece ada tuh. Kita bisa foto di beberapa spot kan. Itu kalau band One Piece. Iya yang di One Piece bagusnya itu tuh. Tapi yang di Doraemon nggak ada. Tapi ada maskot official. Maskot official menyambut kita gitu. Iya. Jadi overall, oh rotinya enak by the way. Oh iya, gue makan rotinya. Enak. Sama Doraemon juga enak. Doraemon roti juga. Roti juga ada. Gue overall gue lebih suka Doraemon, tapi One Piece ya udahlah. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Ya, Gitu. amin. Tapi keseluruhan ya menyenangkan aja. Seru ya, menyenangkan ya. Seru. Sayangnya kalau dieksekusi lebih baik, Ya. bisa bagus. Makanya hire kita Benar. untuk Benar. tim kreatif. Wah, bagus itu pasti. Tuh. Pede aja dulu. Kami akan bantu. Kami akan bantu. Kami akan bantu. Gitu. Ya udah nakama. Ya. Sekarang kita bedah dulu chapternya buka manga plusnya untuk membahas chapter 1184 Betul sekali. dengan judul Semua akan menjadi tulang setelah mati. Cukup mengerikan. ini hewan gitu. kesukaan SpongeBob ya. Iya. Dan ubur-ubur Berburu ubur-ubur. terkenal dengan hidup abadi. Yes.
Makanya ada mata Im sama mungkin Matanya serem banget, mata Im samanya ya. Dan hintnya abadi ya? Iya benar. Dia kan bisa aja cuma arsir ya atau apa buat misalkan bayangan gelap shadingnya. Ini dibikin hitam kayak Im sama ya. Warnanya juga kayak gitu. Karena kayaknya memang Oda pengen ngasih tahu kalau Im sama tuh abadi kali ya? Abadi. Terus juga kayaknya emang terkoneksi dengan ini ya. Buru-buru apa? Dengan Brook dong. Kan waktu itu kan juga yang ruang kerjanya Oda, tiba-tiba ada plushingnya Im sama. Sampingnya ada gitarnya Brook, Oh, iya. ada itu ya kan. Ada tengkorak, ada apa segala macam. Memang Dan Oda ada pengen hinting. petir di sini. Apakah Enel akan datang? God Enel loh. Ya, Harus datang lagi. harus. Apakah ini Wajib. bukti kalau misalkan God Enel akan datang dalam waktu dekat? Hmm, Kita lihat saja. Harus. Harus wajib datang dia. Masuk loh ke Elba mah masuk banget, apalagi yang dunia atas tuh, ya kan? Atau Masuk dia banget. hint sebagai ini suku cadang. Suku cadang. Gue pernah baca apa ya? Hmm. Oh kayak Naruto deh. Nah, Naruto kenapa? Kan Hashirama diambil, ditaruh di pohon doang. Iya, betul. Buat jadi apa namanya kayu kan? Buat jadi energi gitu. Iya, nah sel Hashirama juga ada. Hashirama iya, Iya, sel Hashirama. iya, sel. Jangan-jangan God Enel juga nanti endingnya ditangkap. Buat ini doang, ditaruh doang, Iya. jadi petir doang, Benar, tapi dia benar. nggak bergerak apa-apa. Bener. Jadi kayak katalis atau jadi kayak sumber energi ya kan? Iya, anjir. Ini Full Metal Alchemist. Sama gitu juga si Hohenheim diambil tubuhnya Iya. untuk dijadikan apa namanya? Bener. Batu. Hmm. Wah, bisa jadi nih, bisa jadi God Enel. Keren ya. Lu baca di mana itu? Apa? Lu baca di mana itu? Apaan? Ini ya. Apa namanya? Oh, itu tadi Naruto. Naruto. Itu lu kira lu baca teori ini Enggak, tadi? enggak ada. Itu tiba-tiba gue kepikiran gara-gara Menarik lihat sekali. petir. Hmm. Terus gue kepikiran apakah dia akan jadi datang energi. Pas gue ngomong energi, gue kepikiran si Hohenheim. Iya. Sama itu barusan banget ini. Hmm. Kalau ada yang bilang di Reddit ada, mata lu Reddit. Gue barusan mikir bangsat. Pokoknya gue baru kepikiran apakah jangan-jangan God Enel turun hanya untuk dijadikan energi doang. Jadi disandra. Gue suka teori lu karena kita lihat kesombongan Enel itu seperti Iya. apa. Dia merasa dirinya itu tuh maha kuasa. Dia yang paling atas. Dia memandang semuanya rendah. Dan bayangin kalau Ada yang lebih tinggi dari dia. Ada yang lebih tinggi dari dia dan dia nggak pernah tahu itu dan dia dipergunakan, diperalat dan jadi sosok yang tidak berdaya. Tapi di ini Iya. energinya diambil. Diambil. Gitu kan. Itu kayak ironis, bagus sih. Buat menurut gue. menghidupkan Mother Flame. Hmm. Wah, jadi ntar Enel kayak Bukan Mother Flame itu energinya. sorry Mother Flame. Uranus. Uranus. Jadi apa ditangkap? Ya. Kayak Keren sama. tuh. Itu keren. Keren banget sih. Terus kalau bahas lu tadi bilang, Dan gue puas anjir. apakah ini apa namanya menyiratkan bahwa Im sama abadi? Nah, Brook juga kan yomi-yominya juga Abadi. bisa dibilang abadi ya. Maksudnya abis kematian lu bangkit. Iya. Gitu kan. Itu kan unik, revive fruit gitu. Meskipun masih bisa mati ya. Bener. Bisa mati setelah itu. Kita lihat ya. Mm-mm. Kalau beneran tadi yang gue bilang God Enel jadi sumber Energi ya. Keren. itu kejam sekaligus keren. Kejam. Sekaligus memuaskan untuk orang-orang yang benci Enel. Ya itu hukuman dia itu loh. Tuh. Sama inilah. Itu kan hukuman orang yang pengen hidup abadi kan sebenarnya kan. Kalau di Yu Yu Hakusho ada tuh Toguro yang kakak tuh. Yang mana kecil, ya? yang kecil. Kan Toguro bersaudara kan ada yang gede ada yang kecil kan. Nah yang kecil tuh dia nggak bisa mati. Oh. Akhirnya sama lupa Kurama lagi. dikasih jurus halusinasi. Jadi dia akan kesiksa terus-terusan seumur hidupnya. Oh. Anjir, itu gila sih. Gila sih. Gila banget. Oh, apa? Kurama yang itu. Iya dikasih bunga gitu. Oke. Mantap sih. Gitu. Kita lihat saja ya. Ya, hukuman menjadi abadi itu seperti itu banyak ya. Lanjut kita buka ke halaman pertama. Ini kita dikasih lihat Gunko yang sangat nami. Usia 14 tahun. Ini kalau dibilang kemarin dia bilang ya, oh dia gambarnya mirip semua. Kemarin gua nggak setuju karena replay beda. Ya. Terus siapa namanya? Kakaknya Rebecca. Kakaknya Rebecca? Tantenya maksud lo? Tante itu ya? Iya, Viola. Oh itu tantenya? Tantenya. Tantenya juga beda. Tantenya beda. Banyak yang beda lah. Ya, Shirahoshi. Shirahoshi beda. Beda. Tapi di Amatoi dibikin sama. Iya. Kalau ini jujur sama. Oke. Ini sama Iya banget. sama. Sama. Ini Nami nih. Ini udah nggak ada yang lain nih. Ini Nami nih. Ini Nami Swordman ya. Makanya gue kepikiran apakah ada hubungan juga sama Nami nih. Nah, mungkin kalau Karena mirip. sangkutin ke teori itu adalah muka Nami itu adalah template untuk princess. Jadi masuk ke Vivi, masuk ke tadi Rebecca, masuk ke Shirahoshi gitu Tapi loh. beda. Ada template. Ada bedanya sih Vivi sebenarnya. itu beda. Rebecca beda. Iya. Si Hiyori beda. Iya. Beda kalau di versi Hiyori beda banget ya, Hiyori beda banget. versi manga ya. Kalau Toei emang jadi sama semua.
Tapi kalau yang ini versi mangganya mirip buat gue. Dari garis mukanya, rambutnya. Sama banget. Rambut Nami pernah pendek, dia juga pernah pendek. Iya, sama. Sekarang panjang, Sama. mirip. Iya. Nami tapi bukan bocah ingusan sih Iya. pas kecil ya. Ini gabungan Vivi sama Nami karena rambutnya biru. Untungnya, iya untungnya rambutnya biru. Kalau Oren mah Kalau orang udah. jadi Nami nih udah nggak bisa dibedain. Tinggal matanya doang tuh, heterokromia matanya beda. Ini sih gua akuin mirip ya. Mirip. Dia pakai pedang. Aku menyerah, dia kayak lagi latihan ya. Iya. Ternyata udah ada waktu dia 14 tahun 14 sudah tahun ada 5 orang pangeran yang mau ngelamar dia. Oke. Oh, ini Tuh. buat latihan ya? Bukan. Oh, pangeran yang mau ngelamar. Iya. Mukanya juga kurang ya, memang. Hmm. Kenapa selalu yang begini mukanya yang ngelamar? Hmm. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pria yang lebih lemah serta pria yang tidak bisa bermusik. Spesifik ya. Ini mengarah ini. Bermusik. Statementnya dia mengarah. Ini Nami banget pas merem. Iya. Hmm. Oh, dia mah gambar Nami ini. Iya. Tuh. Ini Nami bang. Iya anjir. Tapi yang ini beda nih, yang berdiri nih. Iya. Karena poninya ya. Karena poninya. Ini juga si Brook juga dandanannya mirip Aokiji juga loh. Iya. Oke Ji. Aokiji, Kurohige juga. Iya. Teach sama kayaknya mereka bertiga itu Ya, Sok terhubung juga. deh kayaknya deh. Iya. Terhubung deh. Putri Suri, gue dengar Anda menghajar para pangeran yang datang ya. Itu benar, Bro. Lu suka cewek yang kuat kan katanya? Gue udah kuat loh. Ditambah imut dan mengebaskan. Anda benar. Mungkin nanti dadaku juga akan bertambah besar. Gila, dia benar-benar jualan semua. Jualan banget dan ya karena dia spesifik ke Brook. Dia nggak jual ke semua orang, bahkan pangeran 5 orang dia tolak. Brook usia 27. Iya. Dia 14. Dia secinta itu. Tapi Brook dengan respectnya Iya. masih menganggap dia anak-anak temennya. Betul. Dia mesti nganggap dia kecil. Jadi dicuekin aja sama Brook. Ini yang gue suka ya dari One Piece ya. Banyak anak-anak remaja yang mengagumi sosok pria dewasa. Tapi bertepuk sebelah tangan. tepuk sebelah tangan. Gitu. Dia menegaskan kalau memang ini nggak boleh. Benar, sebenarnya. menghargai ya. Menghargai Usianya, benar. Gitu. Tuh, hentikan, orang seperti Anda nggak pantas bersikap kayak gitu. Apaan sih? Ngomong kayak papa aja kayak. Tiba-tiba Brook langsung ke cewek lain kan. Iya. Nona cantik, sudikah Anda memperlihatkan pakaian dalam Anda? Iya. Tuh, lu nggak pantas katanya. Benar. Nah, Brook melakukan ini ke wanita dewasa. Benar. Jadi kayak Brook ini emang emang suka perempuan. Benar. Tapi yang levelnya memang dewasa, Benar. bukan anak-anak. Keren di sini ya. Dan ini kan jadi kayak kalau kita mau fast forward ke depan, akhirnya kita tahu ya kenapa si Shuri itu pakai celana dalam ya. Ya kan, dia ingin menarik perhatian Brook ya. Dan Iya. Brook sudah tidak tertarik ya. Malah Brook nanyanya semua cewek dia tanyain. Kecuali Big Mom ya. Big Mom waktu itu ditanyain nggak sih? Ditanyain ya, lupa gue. Ditanyain ya, Gue ingat lupa kok, gue Big itu Mom. jokes yang gue bikin kan anjing, masih Oke. ditanyain aja. Big Mom ya. Dia menganggap Shuri kayak anak sendiri kali atau adik mungkin ya. Oke. Dan Brook akhirnya nyanyiin sama Iya. nyanyiin buat Shuri ya. Ini nadanya gimana ya? Gue nggak tahu. Nadanya gimana ya? Baik sapi maupun katak, baik budak maupun raja, semua akan menjadi tulang setelah mati. Apakah nadanya kayak Sake Bings beda ya? Bisa jadi. Baik sapi maupun katak, baik budak maupun raja, semua akan menjadi tulang. Lagunya apa sih, Bah? Iya. Baik sapi maupun katak. Tapi gue tahu maksudnya. Maksudnya apa? Intinya lu nggak usah sombong, lu siapapun. Oh, Kayak ini iya. deh kalau di Indonesia nih kan kita Berbahasa. ini kita ya apa namanya antar juga pakai kain kafan gitu. Oh, iya, Antar iya. lu juga tempat tidur lu mau lu orang kaya mau orang kecil cuma 2 kali 1 meter gitu kan. Kalau ini mau lu katak, mau sapi, mau raja atau budak tuh ya kan. Jadi lu bakal jadi tulang kalau udah mati gitu. Pertanyaan gue adalah, Hmm. kenapa katak dan sapi? Iya. Mungkin ada hint yang kita nggak tahu Iya, gitu. Katak itu melambangkan apa? Kan Sapi itu melambangkan apa? Kan yang paling lemah tuh mungkin katak oke. Kan yang paling kuat bisa ke singa, beruang kayak apa. Oke, mungkin Kenapa kalau sapi? kalau sapi menurut gue nangkepnya apa? Apa kalau lu apa? Gue baru nemu nih tiba-tiba nih. Oh, kalau gue sapi sih lebih banyak ini ya, lebih banyak manfaat ya. Oke. Kayak dagingnya, susunya, atau segala macam lah gitu. Kalau gue Lu apa mikirnya? sapi lebih ke dewa. Lebih ke dewa. Karena kan sapi ya beberapa negara ada yang menganggap Benar, dewa. sapi itu adalah Dewa. dewa. Bisa Itu juga, mungkin ya. bisa juga masuk. Masuk ya. Dan sapi nih kalau dikaitkan lagi sama dewa ya, sapi itu biasanya dikasih lonceng ya. Di One Piece ada lonceng kebebasan dan lonceng Skypiea Dan gitu masuk. jangan lupa juga nakama, sapi itu adalah orang yang jual ikan tuna gajah. Betul, di Lockdown. Itu dia. Sapi. Oh iya, ya sapi itu adalah half fishman, half human. Nah. Ya dia sininya ada ini ya. Iya. Sapi. Iya.
Aku sangat suka dengan lagu-lagumu, bro. Non-stop flirting. Gunko gila ya. Paduka Raja juga mengatakan hal yang sama. Ah, ini kocak nih, baca. Bro, kamu sungguh menyukai papa ya? Juga mama sih. Dia malah sebenarnya bilang mama, cuma kan karena cewek ya. Gak peduli juga dia. Iya. Itu benar, ayah Putri adalah penyelamat nyawaku. Seandainya Oke. tidak pernah bertemu dengan beliau, sekarang gua udah jadi tulang belulang. Dari flashback dikasih flashback lagi. Pas Brook masih kecil. Dual flashback nih ya. Ini menarik karena kita pernah dikasih lihat sama Eiichiro Oda gambar Brook masih muda. Dan gembel bajunya. Gembel bajunya. Tapi pas ini kok jadi raja, ternyata dia pernah dikurung. Benar. Yang lagi-lagi mukanya mirip Kurohige. Mirip Waktu Kurohige, kecil. mirip Kuzan juga gembel. Ada yang bilang gini, Bang jangan-jangan Brook adalah klan Devi. Ntar kita Atau dia anaknya Kurohige, anaknya siapa? Rox ya. Secara timeline, enggak. Enggak banget. Mukanya mirip banget. Ini Roger aja rookie buat Brook. Jadi nggak Iya. mungkin dia anaknya Rox tuh nggak mungkin. Kakaknya Rox masih ada kemungkinan tapi kayaknya enggak. Oke, pamannya? Kerabat mungkin. Kerabat. Mungkin. Kayak satu nama keluarga lah. Dia pernah nyebut adikku kan. Iya. Ada dialog yang adikku juga entar apa gitu. Iya. Apakah dia abangnya Rox? Bisa jadi juga. Iya. Tapi apakah dia abangnya si Kuzan. Aokiji? Itu makin masuk akal. Makin masuk akal. Dari usia ya. Iya. Karena sama-sama punya pedang S, betul. Terus Sama-sama masa kecil keribo. gembelnya, afronya, berbibirnya. Bibirnya. Ya. Oh tingginya. Gue Tingginya. selalu ngerasa Oh iya, tinggi. Teach, Kuzan, dan Brook ini satu keluarga atau satu ras atau satu apa karena tingginya itu sama. Kalau Teach karena gemuk ya jadi nggak kelihatan. Tapi mereka tingginya non manusia normal ya. Dia sangat tinggi gitu. Bibir sama bibir dan itu sih. Jadi pagar ngeliat orang sekolah bermusik, Iya. dia pengen memainkan alat musik sungguhan. Iya. Suaranya merdu sekali. Iya. Terus, woi, gak asal bocah kotor dulu ngintip ya? Wah, Ngintip aja nggak boleh. nggak boleh. Gila. Maafkan aku, anjir kasihan banget ya. Iya. Orang pengen bermusik aja diomelin. Parah. Ih baunya busuk deh. Orang sepertinya adalah aib bagi negara. Gila. Jadiin aib cuma gara-gara dia orang miskin Ini ya. kayak usap ke kaya ya. Betul, diusir. Kak. Mention ya ke rumah orang kaya. Tuh. Dia langsung main di ini ya, di apa namanya? Tempat pembuangan sampah ya. Ini kayak Luffy di sini. Mirip Luffy. Di Great Terminal. Great Terminal. Raja sialan, Raja brengsek. Suatu hari nanti aku kan bermain musik sungguhan. Itu lagu. Iya, Iya, itu menyanyi, lagu. menyanyi. Kan gue gak tau nadanya. Iya, nadanya Ayah, kita ibu nggak dan tahu. adikku. Tuh, ayah, ibu dan adikku. Iya, Nah ini nih, Mm. siapa adiknya? Siapa? Tuh. Semua telah mati kelaparan. Oh, kok mati? Mati. Gak jadi deh. Nggak jadi. Gak jadi deh adiknya Rox deh. Ya, yang nggak jadi ya. Udah mati ya. Udah mati. Ya paman kali ya. Paman atau apalah. Kenapa hanya aku yang masih hidup? Perutku kenyang setelah makan katak berkutil. Oke. Anjir. Kalau di Wano Usop jualan katak apa? Minyak katak ya? Kataknya Iya. biasa. Kataknya biasa nggak? Apa katak berkutil? Gak tahu gue deh. Iya ya, dia jualan minyak katak ya. Minyak katak. Orang ngaikin Rox kesini nih. Iya. Ke siapa namanya? Iya, ngomong-ngomong kalau tadi sapi itu dewa, katak di Naruto juga lumayan banyak loh. Iya, Nah, Gama katak Bunta. ada apa ya? Iya, iya. Gama Kichi, ya kan? Gama Bunta. Mungkin di Jepang katak apa ya gitu ya? Mungkin sesuatu yang spesial juga ya. Katak dan sapi. Siapa namanya gue lupa. Real fan. Lu fan ya, lu Iya. fan. Lirik lagu yang sangat buruk. Apa kau yang membuatnya? Ngomong-ngomong benda itu, ini biola. Gue buat biola dari botol bekas dan Iya, kawat. dia kayak ngamen gitu pakai botol ya. Sebenarnya masih menjadi misteri adalah kenapa dia berakhir jadi gembel ya? Iya, betul. Keluarga aslinya siapa? nih? Pasti nanti keluarga ada saya lagi nih. siapa? Betul. Nah, yang unik di sini kenapa Leo fan yang mirip sama Rox. hidungnya Rox, hidungnya Teach. Iya. kan? Kalau dia mungkin. Kalau dia Brook malah Kuzan. Heeh. Jangan-jangan yang ini Rox, yang ini Kuzan. Jadi dia cuma dia berdua sama Kuzan, kalau dia berduanya sama Rox, keluarganya Mungkin ya. gitu ya. Hidungnya beda soalnya. Sebelumnya Om juga pernah datang kemari ya. Apa Om adalah penggemarku? Nah iya, di sini dia rambutnya juga Rox ya. Selain hidung rambutnya Rox. Soalnya Iya. dia hidungnya juga Kuzan, rambutnya juga Kuzan, Iya. ya kan? Ya bisa dibilang, ngomong-ngomong, gue ini bukan Om, usianya baru 21 tahun. Oke, dia mukanya emang Muka agak-agak boros. tua ya, boros banget sih Leo fan ini. Apa? Mukamu tua banget, yo. Pasti hidupmu juga sulit ya. Ya, tahu manis sekali. Yo, kalau begitu ku panggil abang aja deh. Nah, sejak ini lagi-lagi bukan abang ya. Kemarin udah yakin banget itu abang. Kan? Ini Aniki ya, Aniki. Big Bro. Big Bro. Itu katak nih. Oh iya bener. Tuh katak.
Belalangnya Belalang dan mana? katak. Samping, belalang dan Siap, katak. si Brook obses banget ya sama katak Iya, ya? bener. Ada Wait, apa? ada katak lagi deh. Apa? Yang Luffy habis keracunan ya? Iya. Iya, makan katak beku. Di mana ya? Itu One Piece ada apa ya, Pak Victor? Ada katak beku. Lupa gue lagi. Buat obat. Apakah Apakah Luffy habis keracunan atau apa? Coba deh nakama deh. Gue lupa. Pokoknya ada kayak scene di One Piece di mana ada katak beku itu disuruh isep buat jadi obat. Iya. Gimana ya? Coba deh, bentar-bentar. Gue googling deh. Katak beku. Lu boleh lanjut baca kalau mau. Apa cari aja dulu. Hmm. Wah enaknya aku ingin menggunakan bubuk dari kari sebagai bumbu rahasia. Aku mencurinya dari kapal angkatan laut yang kalian lewat dekat sini. Gimana Kalau ya? menggunakan Nggak bubuk ada. itu, makanan apapun jadi terasa seperti kari. Bumbu rahasia yang sangat hebat kan? Di sini kita tahu ya, Iya. Brook bisa masak. Bro bisa masak. Gokil. Oh di sini ada katak-kataknya ini, katak kostum sama katak Oh, yang ini di Yokozuna, itu. Yokozuna Iya ada katak juga. Bah kayak ada obat. Luffy jadi kostum katak. Iya, tapi enggak kalau ini enggak. ini Ikan bentuknya ya? beku ya, ikan. Ini ada kayak ikan beku gitu warna biru. Katak beku. Apa ya? Obat gitu coba. Iya, obat. Obat. Pas Leven makan, dia ingat sama flashback keluarga kerajaannya. Sup hari ini dibuat menggunakan air laut dari kepulauan Euro. Mana ya? Lalu ada kerang Albondolar. Ya. Makanya ini ya. Pokoknya Pulau ini. duit ya, nama Iya, duit. betul. Yang dimasak dengan anggur merah Iya. serta daging sapi rupe kualitas anjir. Iya. Duit semua ini. Iya. Pangeran Nona ini adalah putri dari konglomerat Sufan serta merupakan lulusan terbaik Akademi Yunoa. Iya. Kerajaan duit ya. Benar. Ini benar-benar kayak Luffy ya. Luffy Dan banget. ini versi Brook ya menurut gua. Versi Brook. Brook sorry. Ini sabonya. Oh, ini Luffy. Luffy sabonya. Iya, Luffy sabo. Abang kenapa? Oh. Abang menangis saking senangnya ya. Tempat ini juga masih bagian dari Esperia. Oh, ini pertimbangan dia kali ya untuk mengunjungi titik-titik yang sebenarnya mungkin lu tau lah kalau di dunia kerajaan, di dunia pemerintahan tuh banyak daerah yang tidak merata ya. Iya. Teknologinya, kesejahteraannya, apa segala macam dia juga dalam hati ngomong kayak gini. Oh, dalam hati ngomong ya? Iya, ini juga bagian dari Esperia nih gitu kan, ternyata ada yang kayak gini dan ada orang yang hidup dalam keterbatasan ya kayak gini ya. Aku hanya sedang agak lelah, Hmm. tapi aku senang kok. Pas makan, Gak enak ya? ternyata nggak enak. Gue barusan bilang kalau Brook jago masak, ternyata nggak enak. Iya, nah kalau ini kalau momen Sanji ke ibunya ya. Oh Kasih iya, makan. bener. Bener. Rasanya begitu enak sampai membuat tubuh abang gemetar ya. Pasti begitu kan, syukurlah. Oke, kalau begitu ayo kita bernyanyi. Iya. Ini lagi. Abang nggak perlu ngasih gue duit, soalnya kita sama-sama orang susah kan. Anjir. Gue mau bilang gitu ke teman gue, ada yang mau bantu gue tapi gue kesian sama dia, gak usah bantu gue, kita sama-sama susah. Abis itu dikasih montas kayak kebahagiaan Iya. Leuven dan Brook. Brook. Lagi mancing, minum, makan, bermusik dan Betul. lain-lain. Lagi-lagi bermusiknya masih pakai alat buatan sendiri ya, dia belum punya alat musik beneran. Masih Sampai pakai suatu buatan. hari, Brook ditangkep. Gila. Ini momennya juga kayak Luffy waktu ditangkep ya, Iya. sama si Blue Jam ya. Sama. Gila dipukulin ya, anjir. Ini anak-anak ditonjokin gila sih buat gue sih. Tuh di Esperia, Pelabuhan Selo. Nama pelabuhannya juga musik Alat semua ya. musik, kalau tadi Eropa, sekarang musiknya. Alat musiknya. Kami adalah prajurit angkatan laut yang akan mengawal kapal. Tolong angkut semua alat musik ini ke dalam kapal. Bawa semuanya hingga selamat sampai tujuan. Oh. Kalian salah paham, aku sama sekali tidak tahu apapun. Jangan bohong. Lu kurir kan? Kami tahu kalau ada para sindikat memerintahkanmu untuk membawa semacam bubuk. Ini relate nih sama Gimana kehidupan kamu kita nih kayak menemukan? gini nih. Banyak banget dijadiin tumbal kayak gini. Iya, Dia bukan pelaku tapi ditangkap dan disuruh ngaku. bubuknya narkoba kali ya? Iya, maksudnya gitu, bubuk terlarang ya. Kami sudah membayar mahal demi informasi yang mengatakan bahwa kau bawa bubuk itu. Tapi apa-apaan ini? Bukankah ini hanya bubuk kari? Wah, baik sapi maupun katak, baik si Benji nyanyi anjir. Masih. Tapi bubuk. Jangan nyanyi. Tapi bubuknya narkoba apa dance powder ya? Jangan-jangan. Iya, karena gue inget banget ada fitnah kayak gini ke Iya, Cobra juga, benar, pura-pura fitnahnya. lagi naruh bubuk. Benar, bubuk kelihatan. Terus bubuknya ditumpahin biar kelihatan itu dance powder. Sama orang kepalanya pisang anjir. Lupa gue namanya siapa. Bener, palanya pisang. Sebentar, juga nggak apa-apa asalkan bernyanyi. Anjir. Dia secinta itu sama musik. Betul. Bahkan ketika dia mau mati, dia Yang memilih dia untuk ingat. nyanyi. Musik. Sebentar lagi akan berakhir. Selamat tinggal anjing liar, selamat tinggal abang. Abang. Aniki. Bagaimanapun dia terlanjur melihat kita.
kita bunuh saja dia lalu kejar para anggota sindikat itu. Nih, kayaknya kalau statement gini berarti dia salah tangkap nih. Dia udah ngeh ya kayaknya, tapi dia udah lihat bunuh aja gitu. Dan kayaknya mereka pihak jahatnya nih. Gitu. Semua akan menjadi tulang mati, bro. Datanglah. Kayaknya iya deh, dia pihak jahatnya ya. Iya. Dia pelakunya sebenarnya. Makanya, abang Pangeran Leuven, gila pangeran. Syukurlah bro, gue nggak ini sedih Gila, sih. dan ini sesayang itu ternyata. Gue sedih sih. Iya, gue juga sedih di sini. Gue nggak tahu harus berbuat apa kalau sampai mati. Pangeran tolong mundur. Biarkan kami ksatria pengawal yang membereskan mereka. Enak saja. Mereka akan kubereskan dengan tanganku sendiri. Mereka sudah berani menyakiti sahabatku. Akan kubuat mereka merasakan sakit yang sama. Tunggu kenapa pengawal Esperia ada di sini? Tuh, kan ini pihak jahat nih. Benar. Pangeran Leuven, kami berhasil menangkap kurir obat-obatan terlarang serta anggota sindikat Murlon Yang menjadi lawan transaksi mereka. kurir. Jadi dia cuma bocah. Oh, salah tangkap ya. Oke. Oh, salah tangkap ya mereka ya. Salah tangkap. Oh, ini angkatan laut. Iya. Bener salah tangkap. Salah tangkap. Pangeran, tolong jangan terbawa emosi. Angkatan laut dilindungi oleh pemerintah dunia. Kalau pemerintah sampai melindungi orang kaya mereka, tandanya dunia ini sudah tamat. Nah, ini menurut gue kebijaksanaan nih. Kayak gini nih, pemimpin harus bijaksana. Maksudnya, kalau tahu itu melakukan kesalahan, apapun statusnya segala macam, ya dipertanyakan dong kayak gini ya. Saya adalah tangan kanan Anda. Karena itu saya akan selalu berada di sisi Anda. Cakep banget. Nih di Kami sini masih prajurit ya dia ya. Cuma sampah. Kalian ini cuma sampah. Ahli pedang keren. Di sini yang membuat Brook berpikir mungkin kalau gue jadi ahli pedang keren kali ya. Dan karena referensinya mereka berdua, pedangnya cuma satu. Gitu. Dan tekniknya tuh nusuk. Iya, anggar. Anggar. Eropa banget. Apa kalian sudah dengar? Katanya Nona Kendall kembali menyelamatkan raja kita. Oh, ini kurang lagi banget nih, ompong. Kastil Esperia. Udah cakep banget. Cakep ya. Brook, apakah sudah siuman? Saya bukannya marah pada Anda. Saya hanya ingin agar Anda sadar dengan posisi Anda, Pangeran Leuven. Iya, gue paham. Brook, ternyata pangerannya. Lagi dan lagi. Kendall diperkenalkan tanpa usia. Ya. Ya. Mencurigakan. Masih mencurigakan di sini. Padahal terang-terangan Leuven dikasih tahu 21 tahun. Bahkan dibahas, kok lu tua banget sih mukanya gitu. Sedangkan ini usia tidak tahu dan awet muda gitu. Dan dia kemilaunya kayak Candavis sebenarnya sih. Cavendish. Candavis, Iya. Cavendish. Gue tadinya mikirnya nih ininya Cavendish tadinya. Iya, mikirnya mirip ya. Iya, keluarganya Cavendish. Kemarin yang rame tuh soal itu, Cil. Oh, ini Mihawk. sound effect Mihawk. Bener, hanya Mihawk dan dia yang punya jenis font seperti ini. Iya. Ya kan? Sama di belakangnya ada motif Mihawk. Iya. Itu kan Menurut gue kerajaan ini kan. motif kerajaan. Dan ini ya bentuk motif kerajaan juga. Mungkin Mihawk juga dari kerajaan-kerajaan seperti Eropa gitu ya. Di sini digambarkan ya. Kayak gitu. Tapi kalau ada hubungannya menarik. Gitu. Gue minta maaf ya, kata Leuven. Karena gue tuh gak bermaksud untuk membohongi lu. Hanya saja gue selalu merasa senang hingga lupa diri setiap kali menghabiskan waktu sama lu. Ini pure nih, ini murni nih. Benar, gila. Ngomong-ngomong, jangan bilang ke siapapun kalau lu pernah mencuri bubuk kari ya. Kamu selalu pandai bukan kepalang setiap kali Pangeran Leuven menghilang dari kastil. Oh, ini Kendall yang ngomong. Kendall yang ngomong. Iya, Tapi iya. nggak gua sangka ternyata selama ini Pangeran pergi bersenang-senang bersama sahabatnya yang manis. Ini yang membuat Brook jatuh cinta dengan Kendall. Kendall. Jadi jatuh cinta ke siapa namanya, ke Leuven karena kebaikan hatinya. Jatuh cinta ke Kendall juga karena kebaikan hatinya ya. Dan dipuji dan cantik banget dan kuat. Brook suka Kendall saat dia masih kecil. Iya. Sekarang dia kena karma. Dia dicintai sama anak yang kecil juga. Gitu. Ingat ya, ini dual flashback. Iya. Ini flashback di dual flashback ini. Ini langsung ada obrolan lagi ya. Iya. Maafkan aku tidak tahu kalau lukamu separah itu. Gue baik-baik aja, abaikan saja aku. Oh ya, ngomong-ngomong sebenarnya dia adalah musisi favoritku. Langsung dikasih titel musisi favoritnya dia. Bagaimana kalau kita berikan kamar untuknya, barak prajurit, lalu kita berikan juga alat musik sungguhan untuknya. Sekalian kita sekolahkan dirinya. Oke. Ini akan menjadi awal kelahiran seorang bintang di Esperia. Gila. Gila banget. Dia benar-benar ngasih kehidupan Tapi si Lotek Brook rocks ya. loh. Iya. Aku sangat menyukai bocah ini. Mulai sekarang kehidupan di kastil akan terasa jauh lebih menyenangkan. Lihat air matanya. Kasihan banget, Brook. Gila. Sebuah utang budi yang takkan pernah dilupakan olehnya. Nah, jadi kita bisa nangkep lah ya. Kalau Brook lihat
Gunko ngebunuh Leuven, dia bakal benci banget kan. Makanya dia bilang, dia adalah orang yang gak mau gue temuin lagi. Dia bilang gitu kan, lu bunuh ayah lo. Tapi kita udah dikenalkan konsep domi reversi. Di mana si Loki terang-terangan bunuh Herald karena disuruh Herald ya kan. Iya. Daripada nanti ngamuk lagi gitu kan. Gila ya. Gila banget. Ini sebenarnya untuk sebuah chapter gue nggak begitu excited. Ya. Menyenangkan baca flashback bro, tapi Iya. belum ada yang bikin gue Greget ya. wah gitu. Sedih ya. Nah. Dan beberapa gue menemukan hint-hint di sini gara-gara baru baca barusan tadi baca lagi. Ya jadinya ya udah segini aja gitu. Tapi gue mau nanya ya, ini objektif ya jawabnya ya. Tapi lu selalu objektif sih, lu kalau nggak suka lu bilang nggak suka. Iya iya. Tapi too good to be true nggak sih? Kayak sosok orang yang miskin banget didatengin sama orang yang acting juga jadi orang susah, tiba-tiba dia adalah seorang anak CEO, Iya. pangeran, raja, segala macam. Ini kan langsung kayak tiba-tiba banget ditolong Iya, gitu. iya, iya. Ya, Gimana menurut lo? Ini buat gue memang ini adalah plot yang dibutuhkan untuk sebuah cerita. Oke. Kayak misalkan kenapa kok Luffy tiba-tiba jadi jago bla bla bla? Ya memang harus seperti itu aja. Memang plotnya harus begitu kan ini kan Oke. Brook salah satu tokoh utama kan. Iya. Yang menurut gue ya memang harus ada plot kayak gini meskipun udah sangat klasik ya. Iya, klasik. Ditemuin sama Terus biar beda kali ya, karena si Straw Hat yang lain kan nggak ada yang kayak gini. nggak ada. Ya kan? Setelah yang lain nggak ada yang ditemuin raja. Nggak ada. Bahkan ditemuin bangsawan pun bangsawannya digembel juga kayak Sabo. Iya. Jadi belum ada kayak gini-gini lah. Ya memang dibutuhkan aja sih. Oke. Gue sih suka-suka aja sih, tapi oke. ya biasa aja. Ya Nggak ini yang klasik lah ya. ada. Memang kayak simpel banget gara-gara musik lu jadi suka. Mungkin di sini Oda pengen nunjukin kalau ya inilah kekuatan musik. Lu punya negara musik tapi belum ada musik yang bisa menyentuh hati lu sebagai Oke. raja. Oke. Tapi ketika mendengarkan musik dari seorang yang asing, dari orang susah, itu menyentuh hati sang raja dan dia Iya. berpikir kayaknya memang kualitas ini yang dibutuhkan untuk negara kita sebagai Benar. negara bermusik. Benar-benar. Sama yang dilakukan sama ini juga isi 20 di Dream Kingdom itu Betul, negara betul. kerajaan dokter. Tuh. Ya gua butuh dokter tapi bukan dokter isi 20 tuh hanya dokter. Tapi yang punya sifat untuk melindungi justru di Hiluluk. Makanya mereka berterima kasih kan, makasih ya. Makasih banget kayak dia diingetin lagi. Iya. Ini negara ini lagi sakit. Iya. Hiluluk emang nggak benar, tapi Benar. dia punya sifat paling baik yang ada di Dream Kingdom. Dipaksa sehat di negara yang sakit gitu. Gitu ya, dan chapter hari ini berakhir di sini. Ini kan chapter minggu lalu ya. Iya. Dan libur tapi karena ini minggu karena ini kok libur kita sampai- bahas minggu depan akan ada chapter. Yes. Jadi ya udah gitu aja kali ya. Terima kasih Nakama sudah menyaksikan. Jangan lupa juga bedah teorinya akan dibahas di hari Rabu atau hari Jumat. ya, tergantung ya nanti gua umumin lah di Instagram ya. Betul. Kalau gitu sampai ketemu juga minggu depan. Yang mau datang silakan datang aja ke One Piece Silakan. Cafe. Dan kalau mau ikut ke Kumamoto masih terbuka Masih terbuka. 5 slot lagi. Ke Kalau kampung ada halaman. brand juga, ada brand yang mau masuk. Gue mau dong produk gue di Ke kampung halaman Oda lo bayangin. Kampung halaman Oda, gue mau brand gue di review di sana, di placement di Jepang langsung, pakai tim yang proper, bisa. Silakan ya buat brand yang pengen masuk ke podcast kita. Betul. Harga aman lah, bisa cincai-cincai lah gitu. Jadi buat para brand silakan datang ke sini. Silakan mumpung masih ada slot. Ya udah kalau gitu gue Reno Frianus, Gue Cancil. pamit Nakama, thank you semuanya, bye.